Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Arza Ilfana, NIM B2C021022. Perkenalkan diri, nama Misbahul Munif, NIM B2C021025. Nama saya Devia Alia Putri dengan NIM B2C021016. Di sini kami akan membacakan tentang pembelajaran abad ke-21. Pada abad ke-21 sekarang ini telah terjadi perubahan besar, baik visi, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan juga kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat secara bertahap, dan tahapan perubahan terjadi di mana pada setiap abad telah ditandai akan kemajuan yang signifikan. Revolusi industri pertama dimulai pada pertengahan abad 18 sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Hal ini ditandai dengan digantikannya peran manusia atau hewan diganti dengan tenaga mesin, sehingga terjadilah pengangguran tenaga pekerja saat ini. Revolusi industri kedua lahir pada awal abad ke-20 dengan rentang waktu sekitar 1850 sampai dengan 1940. Perubahan ini ditandai saat ditemukannya listrik, maka mulailah muncul alat komunikasi. Tenaga mesin telah menggunakan tenaga listrik. Revolusi industri ketiga dikenal dengan revolusi teknologi, termasuk ditemukannya komputer dan terdampak dihasilkan mesin kontrol. Revolusi industri keempat diawali dengan ditemukannya internet. Revolusi diartikan terjadinya perubahan secara cepat atau perubahan yang sangat mendasar dalam suatu bidang pada suatu tempat. Industri adalah proses pembuatan atau menghasilkan barang. Kerangka kerja pembelajaran abad ke-21. Kerangka kerja untuk pembelajaran abad ke-21 dikembangkan dengan masuknya dari para guru, pakar pendidikan, dan pemimpin bisnis untuk mendefinisikan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa untuk berhasil di dalam pekerjaannya, kehidupan dan kewarganegaraan, serta sistem pendukung yang diperlukan untuk hasil pembelajaran abad ke-21. Hasil siswa abad ke-21. Adapun beberapa bidang ilmu atau mata pelajaran yang mendorong untuk dikuasai siswa, seperti matematika, seni, kewarganegaraan, geografi, bahasa, teknologi, informasi, lingkungan, ekonomi, bisnis, dan kesehatan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman dan implementasi dari ayat-ayat suci Al-Quran sebagai sumber ilmu. Mata pelajaran di atas, sekolah harus bergerak melampaui komentasi dasar untuk dapat memahami pada tingkatan yang lebih tinggi. Kolaborasi ilmu sangat dituntut untuk mendapatkan kristalisasi pemahaman yang membentuk kontribusi pemahaman dan keterampilan melalui kontribusi antar bidang ilmu mata pelajaran. Kerangka interdisipliner ini menurut adanya 1. Kesadaran global, 2. Melek finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. 3. Literasi kewarganegaraan. 4. Literatur kesehatan. 5. Melek lingkungan, menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan keadaan dan kondisi yang mempengaruhinya. Berikut secara rinci dibahas per unsur di atas. A. Tema interdisipliner. 1. Literasi global memiliki keterbukaan, saling menghormati, dan kerjasama di dalam keragaman budaya, agama, dan adat istiadat. Siswa dituntut memiliki keterampilan berbahasa
serta memiliki penguasaan teknologi informasi, internet dengan segala cabangnya. 2. Literasi keuangan, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Perlu dimiliki suatu pilihan ekonomi yang sesuai dengan minat dan bakat siswa dan memiliki peran untuk ikut memberdayakan masyarakat agar dapat memberi kemanfaatan. 3. Literasi kewarganegaraan. Ikut berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan kewarganegaraan, melaksanakan hak dan kewajiban kewarganegaraan, serta memahami suatu keputusan kewarganegaraan yang berimplementasi lokal dan global dengan tetap mengacu hak asasi bangsa. 4. Literasi kesehatan. Mendapatkan, menafsirkan, dan memahami informasi kesehatan, mampu melakukan tindakan preventif untuk tujuan kesehatan pribadi dan keluarga dan keselamatan umum nasional dan internasional. 5. Literasi lingkungan. Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan keadaan dan kondisi yang mempengaruhinya, terutama yang berhubungan dengan udara, iklim, lahan, makanan, energi, air, ekosistem, serta dampaknya bagi alam. Keterampilan belajar dan inovasi. Hal ini disingkat menjadi 4C, meliputi A. Kreativitas dan inovasi, B. Pemikiran kritis dan pemecahan masalah, C. Komunikasi, D. Kolaborasi. Ada beberapa hal terkait dengan 4C yang harus dipahami untuk memberi penguatan terrealisirnya 4C, yaitu 1. Berpikir kritis dan solusi masalah, 2. Komunikasi dan kegiatan, 3. Informasi, media dan teknologi keterampilan, 4. Literasi, 5. Keterampilan kehidupan dan karir, 6. Fleksibilitas dan adaptabilitas, 7. Inisiatif dan pengendalian diri, 8. Keterampilan sosial antar budaya. Apa sih itu sistem pendukung? Sistem pendukung adalah standar, penilaian, kurikulum, instruksi, pengembangan profesional, dan lingkungan belajar harus disesuaikan menghasilkan sistem pendukung yang menghasilkan hasil abad ke-21 bagi siswa masa kini. A. Standar abad 21. Kerangka kerja pembelajaran di abad 21 ini membutuhkan standar abad 21 yang harus dipahami, dikuasai, dan dilaksanakan, harus fokus pada pengetahuan dan pemahaman konten abad 21. Membangun jejaring interdisipliner atau antardisipliner dengan berbagai kalangan, berbagai bidang, guna mengusung tema pembelajaran abad 21. Keberhasilan pendidikan tidak lepas dari kekuatan jejaring atau networking. Implementasinya dalam pembelajaran adalah dilaksanakannya kolaborasi antar guru siswa, siswa-siswa, sekolah masyarakat yang berdampak kepentingan orang banyak. Pemahaman suatu bidang atau topik harus mendalam agar memiliki penguasaan yang makro dan komprehensif. Perlunya pelibatan siswa terkait data, informasi, peralatan, dan pakar atau ahli dari kalangan perguruan tinggi, serta realita dunia nyata yang dihadapi dalam kehidupan. Perlu penguasaan beberapa hal yang dibutuhkan dan berkembang dewasa ini, terutama persoalan dan tuntutan di era globalisasi. B. Penilaian keterampilan abad 21. Penilaian keterampilan abad 21 ditunjukkan dengan karakteristik yang pertama, menguatkan adanya penilaian yang mengedepankan dan mendukung keseimbangan penilaian baik efektif, psikomotor, dan kognitif. Yang kedua yaitu mengembangkan pengujian dengan standar penilaian berkualitas tinggi baik pada penilaian formatif dan sumatif yang efektif. Penilaian ini akan menjadikan siswa terbiasa menghadapi kesiapan abad 21 yang penuh tantangan. Yang ketiga yaitu menekankan adanya umpan balik yang berguna terhadap kinerja siswa, sehingga ada perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau siswa juga tahu letak kesalahannya. C. Kurikulum dan instruksi abad 21.
Kurikulum yang dikembangkan selaras dengan tuntutan pembelajaran abad 21 adalah mengajarkan keterampilan abad 21 secara diskrit dalam konteks subjek kunci dan 21 tema interdisipliner. Diskrit adalah sejumlah elemen yang berbeda dan saling tidak berhubungan. D. Pengembangan profesional abad 21. Ciri yang sangat menonjol di abad 21 adalah perkembangan multimedia, ada dan terjadinya multitasking dan peningkatan keberhasilan manakala dilakukan cara kerja berkelompok. E. Lingkungan belajar abad 21. Pembelajaran di abad 21 ini menuntut koneksitas dengan lingkungan yang tinggi. Lingkungan belajar yang kondusif akan sangat mendukung keberhasilan pembelajaran. Lingkungan memiliki pengertian yang melingkupi. Lingkungan belajar adalah yang melingkupi suatu pembelajaran, baik lingkungan hidup maupun tidak hidup. Lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan yang akan memengaruhi suatu pembelajaran meliputi bahan ajar, metode, siswa, orang tua, masyarakat, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan lain-lain. F. Tentang kemitraan untuk belajar abad 21. Kemitraan untuk pembelajaran abad 21 mengakui bahwa semua pelajar membutuhkan pendidikan, pengalaman di sekolah dan di luar, dari buayan sampai karir, untuk membangun pengetahuan dan keterampilan agar sukses dalam dunia yang saling terkait secara global dan digital. B. Muatan religius dalam pembelajaran abad 21. Dalam abad 21, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi manusia dalam bersikap dan berperilaku. Hal inilah yang menjadi landasan bahwa 4 karakter pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan 4 karakter keterampilan 4CS sangat perlu dilengkapi dengan Concerned With Religion sehingga menjadi 5CS. Isi dari 5CS secara lengkap adalah 1. Critical thinking and problem solving. 2. Creativity and innovation. 3. Collaboration. 4. Communication. 5. Concerned with religion. Karakter yang kelima memberikan pengertian bahwa keempat karakter sebelumnya secara sendiri maupun bersama harus selalu bertumbuh pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Ciri abad 21. Ciri-ciri generasi abad 21 adalah multitasking, multimedia, dan online info searching. Ciri-ciri abad 21 di atas menuntut beberapa keterampilan, skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki digital skill, tahu dan menguasai dunia digital. Agile thinking ability, mampu berpikir banyak skenario. Interpersonal and communication skill, keahlian berkomunikasi sehingga berani adu pendapat. Global skill, keterampilan meliputi kemampuan bahasa asing, dapat menyatu dengan orang asing yang berbeda budaya dan punya sensitivitas terhadap nilai budaya. Ada 4 keterampilan pembelajaran abad 21, yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication and collaboration. D. Media sosial. Media sosial memberikan nilai efektif, hemat, keunggulan kompetitif, dinamis, mutakhir untuk mendukung dan mengubah cara pembelajaran. Media sosial memiliki potensi untuk mengubah tempat kerja menjadi lingkungan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semua orang yang terlibat menjadi satu komunitas dan saling berinteraksi. Peran guru sebagai fasilitator dan melibatkan siswa dalam manajemen kelas. Media sosial mengubah tingkat partisipasi menjadi penerima untuk menjadi pencipta dan inovator, mengubah pekerja dengan pekerjaan, tradisional menjadi budaya ke production, ke desain, dan ke development.
mendudukkan tanggung jawab pada setiap orang untuk terlibat dalam proses siklus baru. Ini adalah model iteratif dan inklusif baru di mana setiap orang mampu menciptakan, menggunakan, menerbitkan, remix, repurpose, dan belajar. Pendidikan abad 21. Di abad 21 ini, dunia pendidikan perlu melakukan redesign kurikulumnya secara mendalam dengan menawarkan kerangka kerja yang lengkap di 4 dimensi pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan metakognisi. Seorang peserta didik dituntut memiliki keterampilan critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration. Seorang guru akan mendayagunakan seluruh potensi pembelajaran seperti media, bahan ajar, metode, dan penilaian agar peserta didik memiliki keterampilan menjawab permasalahan yang menuntut jawaban tingkat tinggi dengan pemahaman dan keterampilan interkoneksi antar sistem secara kreatif dan inovatif, mengoptimalkan fungsi-fungsi komunikasi dengan mengedepankan berkolaborasi sehingga saling melengkapi dan menguatkan. F. Lesson Study atau LS. Lesson Study adalah suatu bentuk aktivitas rangkaian pembelajaran dengan tujuan utama peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru atau senior-junior secara kolaboratif merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan produknya adalah chapter design dan lesson design atau plan. Melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan open lesson, mengamati pelaksanaan pembelajaran tersebut oleh guru rumpun lain, mengamati pelaksanaan pembelajaran tersebut oleh guru atau senior, guru rumpun lain, kepala sekolah, orang tua, dan ahli dengan dihasilkannya video atau data perilaku siswa selama proses pembelajaran atau DO, serta melakukan refleksi oleh seluruh observer yang terlibat untuk mendiskusikan dan mengkaji temuan perilaku siswa dalam pembelajaran atau SEE. Ada beberapa catatan penting terkait pembelajaran melalui LS, yaitu A. Walaupun lesson study atau LS menyita waktu, tetapi seluruh individu dalam komunitas belajar memperoleh manfaat yang sangat besar berupa informasi berharga untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Yang kedua, LS merupakan bentuk pembinaan guru berkelanjutan. Yang C, melalui refleksi belajar siswa, semakin meyakini pentingnya LS dalam mendalami karakter siswa. LS lebih fokus memperhatikan siswa, maka guru akan semakin peka terhadap aktivitas siswa sehingga istilah no child left behind atau tidak ada anak yang tertinggal bisa terwujud. LS bermuara pada pembelajaran siswa yang berkualitas. Yang D, penilaian LS lebih menampakkan penilaian proses melalui evaluasi atau penilaian formatif sehingga seorang guru mendapatkan data penilaian individu. Yang E, LS memberi peluang dalam kebebasan untuk menggunakan suatu metode tertentu sehingga memberi kesempatan guru untuk kreatif dan inovatif. Yang F, melalui LS, para pendidik terdorong untuk melakukan perbaikan pembelajaran melalui penyadaran diri atau self-reflection. Yang G, LS memberi peluang pembentukan pakar atau ahli setempat atau local expert, berbagi peran atau role sharing, institusionalisasi, dan jejaring atau networking. Yang H, melalui penyusunan chapter design dan lessons design, guru terlatih menyusun peta perencanaan dengan tahapan pembelajaran secara seksama dan antisipasi respons siswa. Yang I, LS sebuah sistem kegiatan di mana siswa belajar dalam suasana yang kolaboratif, semua guru belajar dalam suasana kolegialitas, dan masyarakat berpartisipasi bagi peningkatan sekolah.
Yang J, LS memberikan pemahaman bahwa yang utama ketika guru akan mengajar adalah bukan apa yang harus diajarkan, tetapi apa yang akan siswa dapatkan dari pembelajaran. Yang K, LS memberi arahan penyusunan mind map untuk memetakan materi secara lebih rinci. Melalui chapter design, akan dapat memetakan materi apa saja yang akan diberikan secara mendalam. Bagaimana urutannya, materi apa yang akan dipelajari oleh siswa secara mandiri, dan apa yang tidak akan diberikan. Yang L, lesson design juga memetakan level kemampuan siswa, perasaan siswa, dan kemungkinan terbukanya motivasi, keterampilan, cara berpikir maupun pemahaman. Kesimpulannya adalah bahwa lesson design bagi guru selain memahami esensi materi secara kontekstual, juga karakteristik secara mendalam. Seorang guru selalu memposisikan sebagai siswa. Yang M, dalam LS ada tuntutan memberi jumping sebagai sebuah tantangan bagi siswa untuk menyelesaikan persoalan yang lebih tinggi. G. Korelasi lesson study dengan karakter pembelajaran abad 21. Kurikulum perlu menawarkan 4 dimensi pendidikan abad 21, yaitu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan metode kognisi. Pengetahuan saja siswa tidak akan bisa berkembang, maka keterampilan harus dimiliki, serta bagaimana mereka melakukan dengan penguasaan informasi yang dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Siswa akan tahu bagaimana mereka secara bersama membangun sesuatu yang lebih besar. Disinilah karakter entrepreneur menjadi sangat penting. Entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pembelajaran abad 21. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.